Apa itu hal gaib dan makhluk gaib? Makhluk gaib, yang disebut juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata, atau makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Kata makhluk berasal dari kata bahasa Arab yang berarti yang diciptakan dan gaib yang artinya tidak tampak. Sehingga gaib di sini maksudnya adalah apabila dilihat dari sudut pandang indera manusia terhadap makhluk-makhluk tersebut. Menurut pandangan agama Islam, di dalam akidah Islam istilah gaib mencakup banyak hal seperti kematian, rejeki, jodoh, ruh manusia, hari kiamat, surga, dan lain sebagainya. Beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri muslim yang bertakwa. Termasuk ke dalam hal gaib adalah makhluk, ciptaan, yang tidak dapat dijangkau indera manusia seperti dari bangsa malaikat dan jin. Di dalam keyakinan Islam dinyatakan keberadaan makhluk-makhluk gaib tersebut, bahkan sebelum manusia pertama diciptakan, makhluk dari kalangan jin telah terlebih dahulu menghuni bumi. Akan tetapi dikarenakan perbuatannya yang merusak, sebagian besar dari golongan jin tersebut dihancurkan oleh para malaikat bersama iblis, yang sebenarnya juga dari golongan jin. Kemudian Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, yang di kemudian waktu manusia dan jin hidup berdampingan di bumi bersama hewan, tumbuhan, dan benda. Karakteristik makhluk gaib dan perbandingannya dengan manusia, diantaranya, malaikat diciptakan sebelum jin, dan jin diciptakan sebelum manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah, ketiganya memiliki jasad, jasmani. Malaikat, jin, dan manusia sama-sama berakal, memiliki tingkatan, kedudukan, ilmu dan amalan yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Malaikat tidak memiliki syahwat, tidak berjenis kelamin, tidak makan, sedangkan jin dan manusia sama-sama memiliki syahwat, berjenis kelamin, makan dan minum, berkeluarga, bereproduksi, bekerja dan istirahat, dan lain sebagainya. Malaikat memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang jauh lebih kuat daripada jin, sedangkan jin lebih kuat daripada manusia. Jin mampu terbang hanya sebatas langit dunia sementara malaikat sampai ke surga. Mampu mengerjakan sesuatu yang dianggap besar oleh manusia dalam waktu singkat, kurang dari semalam atau sekejap mata, misalnya membangun bangunan atau pola raksasa di ladang. Para malaikat lebih utama dari para jin baik dari sisi penciptaan, bentuk, perbuatan maupun keadaan. Populasi malaikat memiliki jumlah yang sangat banyak melebihi jumlah jin, manusia dan hewan. Malaikat diciptakan dengan tabiat selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan disifati dengan sifat-sifat yang terpuji, sedangkan jin dan manusia diberikan pilihan dan kehendak, free will, untuk taat atau inkar. Jin sebagaimana manusia diperintahkan untuk menjalankan syariat agama mengikuti nabi yang diutus, sehingga didapati ada jin yang muslim, kafir juga ateis, ada yang baik dan ada yang jahat. Komunitas jin serupa dengan manusia, memiliki bahasa dan negara masing-masing, memiliki raja dan bawahan, memiliki teknologi dan bangunan-bangunan. Para malaikat tinggal di langit, sementara jin dan manusia di bumi. Jin seperti manusia merasakan sakit, takut, kuat, lemah, lahir dan mati. Malaikat, jin dan manusia akan mengalami kematian. Malaikat peniup sangkakala adalah yang paling akhir mati di hari kiamat, dan juga yang pertama kali dibangkitkan dari kematiannya untuk meniup kembali sangkakala pada tiupan kebangkitan bagi makhluk yang lain. Bagi jin dan manusia akan dihitung, hisab, amal perbuatannya dikala hidup di dunia, yang beriman masuk surga, yang ingkar ke neraka. Malaikat, jin dan manusia tidak mengetahui perkara gaib, seperti ajalnya, masa depan, hari kiamat, dan lain sebagainya. Para nabi dan rasul seluruhnya dari bangsa manusia, bukan dari kalangan jin dan malaikat. Interaksi makhluk gaib dengan manusia. Para malaikat bertugas mengurusi urusan manusia, jin, hewan dan apa saja yang diperintahkan padanya.
Setiap manusia memiliki karin, yaitu pendamping dari kalangan jin dan malaikat. Malaikat mampu melihat jin di setiap waktu, sedangkan jin tidak dapat melihat mereka kecuali setelah malaikat tersebut berubah menjadi bentuk lain, specific thing, yang dapat dijangkau oleh indera jin. Sedangkan manusia tidak dapat melihat malaikat dan jin dalam bentuk asli mereka kecuali mereka berubah menjadi bentuk yang dapat dijangkau indera manusia, seperti berubah menjadi hewan, suara, cahaya, api, hantu, benda terbang tak dikenal, bahkan meniru rupa manusia, doppelganger, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dalam alam nyata maupun alam mimpi. Keledai dan anjing mampu melihat bentuk asli jin di malam hari. Jin mampu menzalimi, mencuri harta, membalas dendam, menculik, dan membunuh manusia, sebagaimana manusia juga bisa menyakiti dan membunuh jin. Jin menjadi lebih lemah ketika menampakkan diri sehingga manusia dapat melihatnya, yang berarti juga dapat memukulnya, bahkan membunuhnya. Kesalahan pemahaman tentang roh. Di dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh gentayangan, arwah penasaran. Diyakini bahwa setelah perginya para pelayat, mayit di dalam kuburnya akan ditanyai 3 pertanyaan kubur oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur. Roh orang yang telah meninggal tetap berada di dalam kuburnya menanti datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadang-kala dimanfaatkan oleh jin untuk meniru wujud si mayit untuk mengambil keuntungan ataupun sekadar mempermainkan manusia. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasanya jin tidak dapat dilihat manusia kecuali jin tersebut sendiri yang menampakkan dirinya. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk dia tampaki, kadang secara reguler. Tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib dan mulai menyatakan kepada khalayak bahwa dia mampu mengetahui hal gaib. Pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut dan menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta, atau bahkan mengajak kepada perdukunan dan kesyirikan, seperti berkurban binatang untuk selain Allah sebagai syarat terpenuhi hajatnya, dan lain sebagainya. Penjelasan kitab Al-Quran tentang hal gaib dan makhluk gaib. Karena jin tidak dapat melihat malaikat, sehingga malaikat adalah makhluk gaib bagi bangsa jin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran Surah Al-Baqarah 2. Seluruh jin dan derivasinya dengan berbagai nama dan jenis yang disematkan kepada mereka di seluruh dunia, misalnya hantu, alien, makhluk legenda, monster, peri, kurcaci, atau penunggu hutan. Iblis termasuk ke dalam golongan jin, sedangkan setan, syaitan, adalah kata sifat yang mencakup golongan jin dan manusia yang durhaka. Lihat Quran Surah Al-An'am 112. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Quran Surah Al-Kahfi 50. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr 26-27. Para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2996 di dalam kitab Az-Zuhd dan Ahmad di dalam Al-Musnad dari Aisyah, juga Al-Quran Surah Al-Araf 12 dan Ar-Rahman 15. Lihat Al-Maidah 90. Disebutkan dalam Al-Quran tentang jin yang mampu membawa singgasana Ratu Saba di Yaman kepada kerajaan Nabi Sulaiman di Syam, kini Suriah, Palestina, Yordan dan Libanon. Dalam sekejap, berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.
Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, Quran Surah 6, 39-40. Juga pada ayat, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya, seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surah Saba 13. Juga ayat, dan kami tundukkan pula untuknya, Sulaiman, setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Demikian pula setan lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surah Saat 37-38. Lihat Quran Surah At-Tahrim 6 dan Al-Anbiya 27. Lihat Quran Surah Adz Zariyat 56. Lihat Quran Surah Al-Jin 11 dan 14. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb mereka. Quran Surah Al-Qadr 4. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am 128. Mereka, malaikat, menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Quran Surah Al-Baqarah 32. Juga lihat hadits Jibril, maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surah Saba 14. Dan dia dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Quran Surah Al-An'am 59. Juga Al-Quran Surah Hud 31, Al-Araf 188, Luqman 34, Al-Jin 26-27, Ali Imran 179. Ibnu Katsir berkata, tidak ada rasul dari kalangan jin seperti yang telah dinyatakan Mujahid dan Ibnu Jurayj serta yang lainnya dari para ulama salaf dan khalaf. Tafsir Al-Quranul Azim 2188. Disebutkan dalam surah yang menyertai dia, Karin berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan tetapi dialah manusia yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surah Ka'af 27. Juga dalam hadits dari Aisyah mengatakan, Rasulullah keluar dari rumah pada malam hari, aku cemburu karenanya. Tak lama ia kembali dan menyaksikan tingkahku, lalu ia berkata, apakah kamu telah didatangi syaitanmu? Apakah syaitan bersamaku? Jawabku, ya, bahkan setiap manusia, kata Nabi Muhammad. Termasuk engkau juga? Tanyaku lagi. Betul, tetapi Allah menolongku hingga aku selamat dari godaannya, jawab Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Malaikat merupakan hal gaib bagi jin sehingga jin diperintahkan untuk beriman kepada malaikat. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-Araf 27. Seperti malaikat yang berubah wujud menjadi sosok manusia yang bertamu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Maryam, juga saat datangnya Nabi Jibril pada hadits Jibril. Rasulullah berkata, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku. Sesungguhnya setan tidak dapat menjelma menyerupaiku. Sahih Muslim nomor 4206 dari Abu Hurairah. Rasulullah berkata, apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka mintalah perlindungan, ta'awuz, kepada Allah, karena mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Hadis riwayat Ahmad 3, 306 dan 355, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, nomor 1234, Abu Dawud 2, 748,
nomor 5103, Ibnu Hibban nomor 5517 dan 5518, At-Tabrani dalam At-2 nomor 2008, Al-Hakim 4/283, Al-Baqawi nomor 3060 dari Jabirah. Misalnya dengan santet, memasukkan benda berbahaya ke dalam tubuh manusia, merasuki, kesurupan, sihir atau membakar rumah, Rasulullah berkata, apabila kalian tidur, matikanlah api, lampunya, karena syaitan seringkali berwujud seekor tikus. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas. Kadang disebut roh dengan urusan yang belum selesai, arwah balas dendam atau orang yang mati sebelum waktunya. Bahkan dalam keyakinan Islam orang yang mati bunuh diri pun adalah orang yang mati pada waktunya. Tidak ada orang yang mati di luar rencana Tuhan, takdir kauniyah, dengan mendahului ajalnya atau sebaliknya menghindari maut, meskipun pelaku telah berdosa karena melanggar larangan Allah untuk membunuh dirinya sendiri. Itulah sekilas tentang malaikat, jin dan manusia. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bila bermanfaat silakan bagikan.